Selamat datang di channel video pembelajaran. Channel ini dibuat untuk anak didik agar dapat mengulangi materi pembelajaran, serta untuk Bapak Ibu guru dalam menyampaikan materi pelajaran. Bab 10. Getaran, gelombang dan bunyi. Getaran. Getaran adalah gerakan suatu benda di sekitar titik keseimbangannya pada lintasan tetap. Satu getaran adalah gerakan bolak-balik satu kali penuh. Satu getaran. Satu getaran yang terjadi pada pegas yaitu, gerakan dari O, ke A, ke O, ke B, kembali ke O. Satu getaran yang terjadi pada ayunan sederhana yaitu, gerakan dari A, ke B, ke C, ke B, kembali ke A. B. Frekuensi getaran. Frekuensi ialah banyaknya getaran yang terjadi dalam 1 sekon. Dengan demikian dapat dirumuskan. Frekuensi sama dengan jumlah getaran per waktu. Keterangan. Sigma getaran, jumlah getaran. F. Frekuensi, Hertz disingkat Hz. T. Waktu, S. C. Periode getaran. Waktu yang dibutuhkan untuk terjadi satu getaran disebut periode. T sama dengan 1 per F. Keterangan. T. Periode, satuannya sekon, S. F. Frekuensi, satuannya Hertz, Hz. Contoh soal. Contoh soal. Dalam 0,5 menit terjadi 6.000 getaran. Berapakah frekuensi getaran tersebut? Dan berapakah periodenya? Jawab, A. F sama dengan jumlah getaran per T. Sama dengan 6.000 per 30. Sama dengan 200 Hz. B. T sama dengan 1 per F. Sama dengan 1 per 200. Sama dengan 0,005 sekon. D. Gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat. Getaran ini sebetulnya adalah bentuk energi berupa usikan atau gangguan. Gelombang adalah suatu cara untuk memindahkan energi dari satu tempat ke tempat lain. Gelombang elektromagnetik dan gelombang mekanik. Gelombang elektromagnetik, gelombang yang tidak memerlukan zat perantara dalam rambatannya. Contoh, gelombang radio. Gelombang mekanik, gelombang yang memerlukan zat perantara dalam rambatannya. Contoh, gelombang bunyi. Gelombang berdasarkan arah getaran. Gelombang transversal ialah gelombang yang arah getarannya tegak lurus terhadap arah penjalaran. Gelombang longitudinal ialah gelombang yang arah getarannya sejajar atau berimpit dengan arah rambatannya. E. Gelombang transversal. Perhatikan gambar. A, B, C bukit gelombang. C, D, E lembah gelombang. B puncak gelombang. D dasar gelombang. A, C, E, G simpul-simpul gelombang. B aksen, D aksen amplitudo. F gelombang longitudinal. Perhatikan gambar. Berupa rapatan dan renggangan. G periode, frekuensi, panjang gelombang dan cepat rambat gelombang. 1. Periode. Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk terjadi satu gelombang disebut periode. Contoh. Jika dalam 1 sekon terjadi 100 gelombang. Berarti untuk terjadi satu gelombang diperlukan waktu 1 per 100 sekon atau sama dengan 0,01 s. Berarti periode gelombang tersebut adalah 0,01 s. 2. Frekuensi. Frekuensi, F, gelombang adalah banyaknya gelombang yang terjadi dalam 1 sekon. F sama dengan jumlah gelombang per waktu. Keterangan. F, frekuensi, satuannya Hertz, disingkat Hz. Jumlah gelombang, jumlah gelombang. T, waktu, satuannya sekon, disingkat S. Contoh soal. Periode sebuah gelombang adalah 0,025 sekon. Berapakah frekuensi gelombang tersebut? Dalam 10 sekon akan terjadi berapa gelombang?
Jawab, A. F sama dengan 1 per T. Sama dengan 1 per 0,025, 1 per S. Sama dengan 40 Hz. B. F sama dengan jumlah gelombang per T. Sama dengan Fxt. Sama dengan 40 kali 10. Sama dengan 400 buah gelombang. 3. Panjang gelombang. Panjang satu gelombang atau panjang gelombang, lambda, adalah sama dengan panjang jarak yang ditempuh oleh gelombang dalam waktu satu periode. Misalnya periode suatu gelombang adalah 0,1 s. Dalam 1 sekon gelombang menempuh jarak 10 m. Dengan demikian panjang gelombang tersebut adalah 10 per 1 kali 0,11 m. 4. Cepat rambat gelombang. Kelajuan rambat gelombang ialah besarnya jarak yang ditempuh oleh gelombang tiap 1 sekon. V sama dengan S per T. Keterangan. V. Kelajuan rambat gelombang, meter per sekon. S. Jarak yang ditempuh, meter. T. Waktu tempuh, sekon. Hubungan antara frekuensi, F, panjang gelombang, lambda, dan kelajuan rambat gelombang, V. Lambda, panjang gelombang, sama dengan V per F. Karena T sama dengan 1 per F, maka lambda sama dengan V kali T. Keterangan. Lambda, panjang gelombang, meter. V, kelajuan rambat gelombang, meter per sekon. F, frekuensi, Hz. T, periode, sekon. Perhatikan gambar pemantulan gelombang. Pantulan gelombang transversal ujung tali tetap. Pantulan gelombang transversal ujung tali bebas. Kesimpulan. Gelombang memiliki sifat dapat memantul. I. Bunyi. Getaran dan bunyi. Perhatikan gambar. Gambar menunjukkan mistar plastik yang digetarkan ujungnya. Bunyi dihasilkan getaran. J. Infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Ultrasonik, frekuensinya lebih dari 20.000 Hz, tidak dapat didengar telinga manusia. Audiosonik, frekuensinya di daerah 20 Hz sampai 20.000 Hz, dapat didengar telinga manusia normal. Infrasonik, frekuensinya kurang dari 20.000 Hz, tidak dapat didengar telinga manusia. Beberapa hewan yang dapat menangkap infrasonik dan ultrasonik. Yang dapat menangkap infrasonik. Jangkrik. Anjing. Yang dapat menghasilkan dan menangkap ultrasonik. Kelelawar, dikenal memiliki radar alami. Ikan paus. Ikan lumba-lumba. Pemanfaatan ultrasonik. Menghancurkan tumor atau batu ginjal. USG, ultrasonografi, digunakan untuk mempelajari dalam bagian tubuh yang tidak boleh kena sinar X yang berbahaya. Untuk deteksi dan komunikasi, sonar, di bidang teknologi kelautan. Memeriksa bagian dalam tubuh. Kacamata orang buta. Memeriksa kerusakan logam. Membunuh nyamuk penyebab demam berdarah. K. Medium rambatan bunyi. Bunyi dapat merambat melalui medium. Zat padat. Zat cair. Gas. Cepat rambat bunyi. Cepat rambat bunyi adalah besarnya jarak yang ditempuh oleh bunyi tiap sekon. V sama dengan S per T. Keterangan. V. Kelajuan rambat bunyi, meter per sekon. S. Jarak yang ditempuh, meter. T. Waktu tempuh, sekon. Cepat rambat bunyi di udara pada beberapa suhu. Cepat rambat bunyi pada beberapa suhu. 0 derajat Celcius sama dengan 331,3 meter per sekon. 15 derajat Celcius sama dengan 340 meter per sekon. 25 derajat Celcius sama dengan 347 meter per sekon. M. Kuat bunyi. Nyaring dan tidaknya bunyi. Kuat bunyi tergantung pada
Besarnya amplitudo, makin besar amplitudo, makin kuat bunyi itu. Juga tergantung pada jarak antara sumber bunyi dengan pendengar. N. Tinggi bunyi dan warna bunyi. Tinggi bunyi adalah tinggi rendahnya bunyi yang keluar. Tinggi rendah bunyi tergantung pada frekuensi getaran sumber bunyi. Makin besar frekuensi sumber bunyi, makin tinggi pula bunyi yang dapat kita dengar. Warna bunyi adalah bunyi yang sebenarnya memiliki frekuensi sama namun terdengar berbeda, dapat terjadi pada manusia yang bersama menyanyi dan alat musik. Warna bunyi disebabkan karena alat, organ pita suara yang bergetar berbeda. Pada manusia terbukti saat pria dan wanita menyanyi bersama. Pada alat musik nada do pada piano berbeda dengan nada do pada organ. O. Intensitas bunyi. Intensitas bunyi adalah besaran yang menyatakan berapa besar daya bunyi tiap satuan luas. Satuan intensitas bunyi adalah Watt M2 atau WM2. Intensitas bunyi tergantung pada amplitudo sumber bunyi dan jarak antara pendengar dan sumber bunyi. P. Layangan adalah dua sumber bunyi yang frekuensinya hampir sama bergetar dalam waktu yang bersamaan sehingga hasil getarannya akan saling mengganggu. Ki. Nada, desah, dan dentum. Nada adalah bunyi yang teratur frekuensinya. Desah adalah bunyi yang frekuensinya tidak teratur disebut dengan desah. Dentum adalah desah yang bunyinya sangat keras seperti suara bom. R. Frekuensi pada senar atau dawai. Menurut hukum Mersenne, frekuensi dawai atau senar 1. Berbanding terbalik dengan panjang senar, liter. 2. Berbanding terbalik dengan akar luas penampang senar, A. 3. Berbanding terbalik dengan akar massa jenis bahan senar, Rho. 4. Sebanding dengan akar tegangan senar, T. Atau dirumuskan sebagai berikut. F sama dengan 1/2 kali liter dikali akar kuadrat dari T per A dikali Rho. S. Resonansi. Resonansi adalah ikut bergetarnya suatu benda karena pengaruh getaran benda lain. 1. Resonansi kolom udara. Perhatikan gambar. Sedikit demi sedikit dengan air dalam tabung dikurangi dengan membuka keran. Sambil mengurangi air tersebut sebuah garpu tala yang frekuensinya misalnya 400 Hz, selalu digetarkan di mulut gelas. Pada ketinggian kolom udara tertentu, misalnya 20 cm, akan terdengar suara dengung yang cukup nyaring. Jika sudah terdengar dengung ini berarti sudah terjadi resonansi antara sumber getar, yaitu garpu tala dengan kolom udara. Dapat dipergunakan untuk menghitung cepat rambat bunyi di udara saat itu. 1. Misalnya pada panjang kolom udara 20 cm terjadi resonansi, berarti udara yang panjangnya 20 cm itu telah ikut bergetar karena getaran garpu tala. 2. Panjang kolom udara ini merupakan seperempat panjang gelombang, seperempat, sumber bunyi atau garpu tala. Jika seperempat panjang gelombang adalah 20 cm, maka panjang gelombangnya adalah 20 cm kali 4 80 cm 0,8 m. 3. Karena panjang lambda sama dengan 0,8 meter, dan frekuensi sumber bunyi adalah 400 Hz, maka besarnya kelajuan rambat bunyi di udara pada saat itu dapat dihitung. V sama dengan lambda dikali F. Sama dengan 0,8 meter x 400 Hz. Sama dengan 320 meter per sekon. Jadi cepat rambat bunyi di udara pada saat itu adalah 320 meter per sekon. 2. Resonansi selaput tipis. Selaput tipis merupakan benda yang mudah beresonansi untuk tipe macam getaran. Contoh selaput tipis ini adalah selaput gendang pendengaran pada telinga kita. Jadi, resonansi dapat terjadi jika frekuensi benda sama dengan frekuensi sumber getar. Panjang kolom udara merupakan kelipatan ganjil dari seperempat panjang gelombang sumber bunyi, dan terdapat selaput tipis. 3. Manfaat dan kerugian resonansi. Manfaat resonansi.
Resonansi dapat memperkuat bunyi asli. Contoh, suara kita terdengar lebih nyaring karena sekitar selaput suara kita ada udara, suara kentongan terdengar nyaring karena ada rongga udara. Kerugian karena resonansi. Karena resonansi bunyi bom yang keras dapat meruntuhkan gedung atau kaca jendela pecah. T. Pemantulan bunyi. 1. Hukum pemantulan bunyi. Perhatikan gambar. I. Sudut datang. R. Sudut pemantul. Hukum pemantulan bunyi. Bunyi datang, bunyi pantul, dan garis normal, N, terletak pada satu bidang datar. Sudut datang sama dengan sudut pemantul atau I sama dengan R. 2. Macam-macam bunyi pantul. 1. Bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. 2. Gaung atau keredam. Jika jarak antara dinding pemantul dengan sumber bunyi agak dekat, misalnya sekitar 25 meter sampai 30 meter, maka sebelum selesai mengucapkan sebuah suku kata, bunyi pantul sudah datang. Karena itulah bunyi pantul ini akan mengganggu bunyi asli. Dengan demikian bunyi asli akan terdengar tidak jelas. 3. Gema. Bunyi pantul yang terdengar jelas setelah bunyi asli disebut gema, karena jarak dinding pemantul dan sumber bunyi relatif jauh. 3. Memanfaatkan pantulan bunyi. Menghitung kedalaman laut. Osilator yang digetarkan akan menghasilkan getaran ultrasonik. Getaran ultrasonik ini diarahkan ke dasar laut. Sesampaui di dasar laut, getaran ini akan dipantulkan oleh dasar laut. Pantulannya ini akan diterima oleh hidrofon. Sebuah alat pencatat akan mencatat selang waktu antara getaran dikirim dan getaran pantul yang diterima. Jika kelajuan rambat bunyi di air laut diketahui, maka kedalaman laut akan bisa dihitung. Survei geofisika. Dengan alat yang canggih ahli geologi dan ahli geokimia dapat mengenali daerah yang berpotensi untuk pengeboran minyak. Pemantulan dan pembiasan gelombang bunyi yang merambat melalui bumi secara terperinci mengungkapkan struktur dan hubungan antar berbagai lapisan di bawah permukaan bumi. Contoh soal. Pantulan dari getaran yang dipancarkan oleh osilator diterima setelah menempuh waktu 1/4 sekon. Berapakah kedalaman laut di tempat itu jika kelajuan rambat bunyi di air laut 1400 meter per sekon? Jawab, jarak kedalaman laut telah ditempuh 2 kali, maka V sama dengan 2D per T. 2D sama dengan V kali T. 2D sama dengan 1400 kali 1/4. 2D sama dengan 350 M. D sama dengan 175 M. Jadi, kedalaman laut di tempat tersebut adalah 175 meter. U. Efek Doppler. Perhatikan gambar. 1. Sumber bunyi yang mendekati pendengar akan memberikan frekuensi yang lebih besar daripada frekuensi aslinya. Makin tinggi frekuensi sebuah sumber bunyi, maka bunyi akan semakin tinggi kedengarannya. 2. Sebaliknya jika sumber bunyi bergerak menjauhi pendengar, bunyi akan terdengar semakin rendah. Hal ini disebabkan frekuensi yang diterima oleh pendengar semakin berkurang. 3. Kuat bunyi akan semakin rendah, jika sumber bunyi dan pendengar sama-sama bergerak saling menjauh. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan share.